Scleroderma itu penyakit yang menyerang jaringan ikat. Kalau di kulit itu, kulit saya jadi tertarik dan tebal. Jadi dinding paru itu jadi tebal dan sesak nafas yang sering saya alami. Saya pernah melakukan infus vitamin. Sekecil masak motong-motong itu aja, saya bisa ngos-ngosan gitu. Dituangin air, dari hal-hal kecil kayak pakai baju gitu. Terus dimandiin, dia nggak capek apa ya gitu. Tiap hari dan dia nggak pernah ngeluh. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang influencer dan penyintas autoimun. Kisah perjuangan hidupnya viral hingga ditonton sebanyak 19,9 juta kali. 15 tahun hidup dengan scleroderma, memaksanya menerima perubahan fisik yang drastis, tatapan sinis dari orang sekitar meruntuhkan kepercayaan diri dan menelannya dalam kegelapan. Di tengah kerasnya kehidupan, ia kembali menata diri. Meski harus tertatih, kata menyerah tidak pernah muncul di dalam benaknya. Kini, perjalanannya tak lagi seberat dulu. Setiap langkahnya terasa ringan berkat dukungan dan cinta yang diberikan oleh sang suami. Inilah mereka, Katarina Stani Indrayani dan Albertus Radentri Nur Cahyo Budo Adinugroho. Katrin dan Budo, selamat datang di Hati ke Hati. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Oke. Ini mungkin kalau kita mendengar istilah penyakit autoimun, lupus, sudah mulai banyak sekarang. Karena memang banyak orang-orang yang sudah mulai nyaman untuk menyuarakan, untuk bisa membantu yang lainnya. Nah, kalau untuk Katrin sendiri ini saya baru dengar sini scleroderma. Scleroderma tuh jadi seperti apa tuh? Bedanya dengan penyakit autoimun lainnya yang pernah kita tahu? Scleroderma itu penyakit yang menyerang jaringan ikat di seluruh tubuh, terutama di bagian kulit. Untuk pertama dia akan menyerang bagian kulit, lalu perlahan-lahan ke persendian dan kemudian ke organ dalam juga. Seperti jantung, paru-paru. Seperti yang sekarang saya sudah mulai menyerang ke paru-paru. Jadi apa yang terjadi di badan? Yang diserang apa yang terjadi dengan kulit kita? Apa yang terjadi dengan persendiannya? Iya. Apakah jadi kayak orang rematik, sakit atau apa? Kalau di kulit itu, kulit saya jadi tertarik dan tebal. Karena memang autoimunnya itu untuk dia itu membuat kolagen lebih aktif gitu. Jadi kalau kolagen kan memang membuat kulit lebih kencang gitu, kenyang. Ini jadi berlebihan. Berlebihan. Dia memproduksi sendiri secara berlebihan. Dan untuk di sendi juga seperti rematik memang. Oh gitu, rasanya jadi nyeri. Nyeri. Kalau untuk paru kan tadi bilang organ dalamnya kena, apa yang dirasakan? Dia juga nanti ada penebalan jaringan juga. Jadi dinding paru itu jadi tebal dan namanya fibrosis paru. Dan sekarang sesak nafas yang sering saya alami. Ini kan keadaan yang ternyata di dunia tidak banyak tapi ada. Nah, kalau untuk apa yang dialami oleh Katrin ini dipicunya, karena semua pada bilang autoimun itu ada yang men-trigger. Ada yang bilang katanya walaupun tidak bisa ditunjuk pastinya, macam-macam. Ada yang bilang kata stres berkepanjangan kan. Ada yang bilang karena zat-zat tertentu atau apa. Nah kalau yang Katrin bagaimana ceritanya? Jadi penyebab di autoimun saya itu ada perpaduan dari berbagai faktor ya. Yang pertama genetik, ada faktor genetik. Lalu gaya hidup. Dulu saya pernah dietnya tapi nggak sehat, dengan pola yang tidak sehat. Terus kemudian yang kemarin bikin
viral itu ya. Iya. Saya lagi menantikan disebut. Oke. Saya pernah melakukan infus fattening. Apa yang membuat Catherine berpikir, ya selain memang banyak faktor, tapi salah satunya adalah karena hubungan dengan infus whitening itu? Apa karena hasil kata dokter atau melihat sejarahnya? Ya dari itu analisis dokter dari sekitar saya setahun setelah diagnosis itu, dokter itu selalu bertanya riwayat saya dulu, kamu tuh apa aja sih yang kamu lakuin gitu kan. Iya, pola hidup kamu dulu kayak gimana, terus sampai ditanya tentang riwayat penyakit dari orang tua, dari nenek kakek, sampai ditanya seperti itu. Waktu itu apa yang terjadi sih awalnya? Berarti kan Catherine pada awalnya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Normal aja. Terus di usia berapa mulai ngapain? Ini saya mengulang apa yang dilakukan oleh dokter, tapi pengen denger rangkumannya. Iya. Awal mulanya itu di usia 19 tahun. Waktu itu saya lulus kuliah, lulus akademi, kemudian mulai diet gitu kan, Terus dietnya itu semau saya sendiri gitu, ala-ala sendiri gitu. Jadi makan cuma sekali, terus olahraganya berlebihan tiap hari tanpa libur, itu selama sebulan lah. Saya sampai sebulan itu bisa turun 10 kilogram waktu itu. 10 kilo iya, dalam satu bulan. Itu sih ekstrim ya. Iya, ekstrim. Terus dari situ udah, kan diet udah nih, badan udah selesai. Iya. Lalu langkah apa selanjutnya lagi? Selanjutnya terus kan ada gejala waktu itu, mungkin mulai ada gejala. Jadi kulit saya itu kayaknya lebih gosong gitu, lebih gosong dari normal saya sebelumnya. Lalu orang tua saya tuh mulai merasa ada perbedaan gitu dari sebelumnya. Saya pulang dari kuliah tuh, ini mama saya bilang, kok kamu lebih hitam ya, lebih gosong gitu, terus lebih gosong dari sebelumnya. Ini berarti sesudah apa sebelum adanya infus whitening? Sebelum. Jadi setelah saya diet, mungkin awalnya memang karena itu ya, udah mulai ada gejala-gejala, terus sudah mulai menyerang kulit, tapi kan saya nggak sadar. Iya. Dan ternyata itu udah mulai ada gejala gosong itu. Nah setelah itu, untuk mengatasi itu, saran dari mama saya untuk infus fattening. Ya. Jadi lebih kepada ada rasa insecure dari penampilan yang sebelumnya, sudah berhasil diet, tapi pun hasilnya dari perlu ada perubahan lagi. Kan sekarang banyak bilang katanya ya terimalah versi terbaik dari tubuh kita juga gitu. Boleh nggak dari Catherine menceritakan apa sih yang dirasakan sampai akhirnya mau melakukan langkah perubahan tersebut? Insecure apa? Seperti apa yang men-trigger insecure itu? Mungkin dari kecil saya kurang tahu ya, apakah ini karena perasaan dari dalam diri saya sendiri atau memang keadaannya seperti itu. Saya kayaknya tuh saya kan ada 3 bersaudara ya. Dari kakak dan adik saya itu saya beda sendiri penampilannya. Paling beda, paling gelap kulitnya, terus paling gendut. Ya mungkin tidak sesuai standar kecantikan orang-orang pada umumnya lah itu. Ya mungkin rasa insecure dari kecil itu. Kemudian mungkin ya dari
faktor dari keluarga sendiri ya. Maksudnya kan keluarga itu sebenarnya orang yang harusnya mensupport saya, menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Tapi saya tidak merasakan hal itu. Ya, Iya. terkadang setiap perjalanan hidup orang kita tidak pernah ketahui. Dan apa yang dikira akan menjadi solusi ternyata bukan juga menjadi solusi, malah menjadi sumber problem lain-lainnya. Kembali mengenai kondisinya Catherine. Tadi Catherine bilang bahwa autoimunnya Catherine ini menyerang kulit dulu karena memproduksi kolagen yang berlebihan, sampai akhirnya sampai ke organ dalam. Dan sekarang sampai ke paru-paru. Iya, paru-paru. Pada saat pertama kali didiagnosa sampai tahu dengan keadaan yang sekarang, itu memang karena Catherine rutin kontrol sama dokter, atau kok saya ada rasa yang beda nih, terus baru datang ke dokter lagi, terus dokter kasih tahu ternyata ada perkembangan seperti ini. Itu gimana prosesnya? Apa yang dirasakan? Apa yang dilalui? Jadi sekarang kan setelah 15 tahun dengan autoimun, saya itu sudah mulai ada muncul penyakit lain namanya hipertensi pulmonal, hipertensi paru ya. Hipertensi pulmonal itu memang orang dengan skleroderma itu memang cenderung nantinya akan mempunyai penyakit itu lagi gitu, tambahan penyakit lagi. Dan waktu itu saya baru didiagnosis hipertensi paru itu tahun 2020 sebelum pandemi itu. Sebelumnya memang saya saya kurang rajin untuk kontrol ke dokter, berhenti minum obat karena waktu itu mungkin saya terlalu berambisi untuk kerja, untuk berkarir gitu. Jadi saya merasa kalau bolak-balik ke dokter terus tiap bulan kayaknya nggak capek. Itu sama aja gitu ya, capek. Ternyata itu malah membuat lebih parah. Berhenti berobat itu membuat istilahnya relapse ya, lebih parah. Lebih parah dari kondisi sebelumnya. 15 tahun dengan autoimun. Tanpa bermaksud untuk membuka luka atau apa, tapi boleh nggak mengajak kami semua nih ya, kita semua ya pemirsa, untuk merasakan walaupun melalui ceritanya Catherine perjalanan dalam 15 tahun itu. Pada saat pertama kali dokter menyatakan bahwa oke, Catherine, kamu terkena autoimun, lalu 15 tahun, apa saja sih langkahnya? Karena ini juga satu hal yang perlu kita ketahui bersama, baik melakukan pencegahan ataupun bahwa ya saling menguatkan. Iya. Itu yang nomor satu sih saya rasakan, banyak orang itu saling menguatkan. Ada beberapa orang di luar sana yang saya lihat baru menjalankan fase 5 tahun pertama, tapi nampaknya sudah banyak ke tahap menyerah. Ya, betul. Entah lelah minum obatnya, entah lelah menghadapi perubahan badannya, entah lelah dengan omongan orang. 15 tahun perjalanannya. Barat kata anak bilang, kata walk us through 15 tahun perjalanannya Catherine. Berarti hampir 16 tahun ya. Dulu saya pertama kali diagnosa itu tahun 2009. Akhir 2009, lalu ya sekarang hampir 16 tahun. Memang waktu awal diagnosis itu saya waktu itu sebenarnya memang sedih sebentar. Tapi saya lebih ke penasaran gitu. Ini penyakit apa sih gitu kan? Ternyata ini penyakit langka gitu. Dan saya lebih mencari informasi
penyakit ini tuh bagaimana sih nantinya, apa yang akan dialami nanti gitu. Lalu bagaimana sih bisa bertahan dengan penyakit ini. Kebetulan dapat dokter yang benar-benar nggak nakut-nakutin gitu. Yang kamu bisa kok, bisa terus berumur panjang, bisa hidup normal seperti orang lain. Tapi kan memang harus obat dengan obat, tidak bisa berhenti gitu untuk menstabilkan keadaan badannya. Memang dari awal dokter sudah bilang ini nggak bisa sembuh, terus ini harus minum obat tiap hari. Memang sampai hari ini saya masih minum obat itu juga. Dibilang bosen ya bosen, tapi kalau saya skip obat itu, misalnya saya lupa gitu ya obat sekali aja, kayaknya rasanya ada yang kurang gitu. Kayaknya ada. Jadi emang udah jadi kebiasaan jadi kebiasaan jadi ya, kebiasaan yang nggak bisa lepas, mungkin sampai nanti meninggal atau memang udah refleksnya untuk jam segini minum obat, kayaknya badan tuh udah tersistem kayak gitu. Ya memang harus, itu seperti komitmen seumur hidup kayaknya. Betul. Seperti itu. Tapi memang saat orang mendengar penyakit ini langka, menurut data yang saya peroleh, ini perbandingannya seperti 30 banding 1 juta orang di dunia. Karena emang yang berhasil terdeteksi sampai dengan hari ini baru 2,5 juta dibandingkan penduduk dunia yang berapa miliar orang ini. Pernah nggak Catherine ketemu dengan orang lain yang memiliki posisi sama dengan Catherine? Banyak. Terutama di rumah sakit. Sering, karena kita kan penyintas skleroderma itu wajahnya jadi mirip ya. Oke. Jadi mirip, terutama di bagian mata dan di bagian mulut. Karena kulitnya tertarik tadi itu. Jadi kita tahu nih kalau ada orang yang mungkin kita belum kenal gitu, terus sama-sama ngantri di rumah sakit. Saya bisa ngelihat ini sama nih sama saya penyakitnya gitu. Dan biasanya saya deketin, mungkin dia baru didiagnosis, saya deketin. Mbak sakit apa? Dan seluruhnya wanita ya. Saya belum bertemu yang laki-laki. Yang saya temui wanita, tapi memang ada yang laki-laki, tapi jarang. Dan saya juga tergabung sama komunitas. Di Indonesia ada namanya Yayasan Skleroderma Indonesia. Khusus untuk skleroderma ini? Untuk penyintas skleroderma. Baik. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan dalam menghadapi apa yang sudah menjadi bagian dari hidupnya Mbak Catherine, yaitu skleroderma ini, autoimun skleroderma ini. Tapi ini yang mengejutkan saya adalah hadirnya Mas Budo. Nah, ini saya tadi menanyakan Mas Budo ini ketemu oleh Mbak Catherine ini kapan? Ya setelah Mbak Catherine terdiagnosa dengan autoimun skleroderma ini. Bagaimana ceritanya pada saat itu perjumpaannya? Jadi saya ketemu sama Catherine itu kan melalui media sosial, Kak. Oke. Iya. Terus saya yang pertama saya lihat fotonya dia ini, terus profilnya dia. Terus saya langsung aja kenalan gitu kan. Nggak dianggap serius pertamanya. Oke. Ya, karena tahu kan saat itu media sosial memang rawan untuk penipuan gitu ya. Betul. Terus saya setelah beberapa kali mencoba untuk komunikasi, akhirnya mendapatkan kontaknya, lalu kami
berbicara secara intensif ya. Terus yang membuat saya tertarik ya dia itu baik dan sepertinya tulus gitu kepada saya yang Oke. yang kenal dari media sosial gitu. Ini cerita yang lebih ini menarik sekali gini. Apa yang ada di benak Mas Budo pada saat coba cerita detail awal-awal untuk bisa akhirnya memutuskan saya mau kenalan, ngomongnya apa? Saya sampai bingung nih mengawalinnya dari mana nih pemirsa. Lagi ngapain? Iya. Melihat apa? Lalu apa yang terjadi di dalam benak? Lalu mengatakan apa? Nah, gitu. Awalnya memang saya memang waktu itu bertujuan untuk mencari pasangan di media sosial gitu. Tujuannya memang itu, Kak. Terus di salah satu page komunitas itu saya pertama kali lihat Catherine, ya udah saya langsung mencoba untuk menghubungi karena ya sesuai, maksudnya dia itu sesuai yang saya inginkan gitu tipenya. Gitu maksudnya. Wajahnya kalau boleh saya bilang Jawani banget gitu. Terus ya memang love at the first sight gitu ya, mungkin ada juga gitu, Kak. Terus tapi setelah komunikasi ternyata orangnya baik, terus tulus juga sama saya, terus memang kami juga seagama juga, seiman, terus yang itu yang membuat saya tertarik dengan Catherine, walaupun saat itu pun saya menanyakan kondisinya Catherine juga gitu. Catherine, waktu kucuk nggak tahu dari mana nih, ada seorang pria yang namanya panjang banget ini. Mas Budo kontak, masih ingat nggak ngomongnya apa waktu itu? Waktu itu Kalimat awalnya Kak, ingin kenalan Kak atau apa? Masih ingat nggak? Waktu itu di Facebook ya, di direct message itu. Apa ya waktu itu? Ada screenshot masih saya sih. Iya, masih ada sih screenshot. Tapi di handphone saya. Iya. Oke. Ya pertamanya ngajak kenalan, lalu kan waktu itu kan saya baru awal-awal kena penyakit ini kan, terus ya sering buat status tentang penyakit saya ini, misalnya lagi di rumah sakit, lagi kontrol gitu, terus lagi nunggu obat lama gitu kan. Saya sering ngeluh waktu itu, sering ngeluh lewat status, terus dia selalu, emang kamu sakit apa sih gitu, terus malah penasaran gitu dengan apa yang saya alami, itu dia malah penasaran gitu. Tapi ditanggepin atau ya itu tadi kan Mas Budo bilang, wah ditanggepinnya lama sampai akhirnya cari kontak. Apa yang di benaknya Catherine pada saat ini orang kayak intens ya ke saya ya? Ada kecurigaan, ketakutan, kekhawatiran, atau malah seneng dan langsung menyambut? Awalnya jujur curiga ya. Orang dari internet gitu kan, kita nggak tahu dia siapa, latar belakangnya bagaimana gitu ya. Terus berapa lama ya intens untuk chat gitu? Sebulan lebih ya. Sebulan lebih sampai akhirnya baru memutuskan untuk bertemu. Iya, saya ke rumah dia langsung kenalan sama orang tuanya. Iya. Padahal dia kan asli Purwokerto ya, Jawa Tengah. Iya. Dan saya di Jakarta, asli Jakarta. Terus ya itu dia dengan PD-nya, dengan ngotot gitu ya. Nekat. Tiba-tiba langsung, aku mau ke rumah kamu ya gitu. Wah,
berbunga-bunga atau justru khawatir? Berbunga-bunga sih. That's good. Berarti dia kan memang serius gitu. Terus pengennya langsung ketemu sama orang tua gitu lah. Mas Budo, saat mengenal Catherine dengan kondisinya, lalu bisa menerima dan membawa dan memilih, mungkin bahasa lebih tepatnya, memilih Catherine untuk menjadi istri. Apa yang ada di pertimbangan Mas Budo? Apakah tidak ada kekhawatiran apapun? Karena gini, kan banyak orang berpendapat, maaf ya Mbak Catherine, tapi ini omongan yang lumrah aja kan. Orang bilang, dari banyak pilihan, kenapa nggak cari yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kenapa? Ya memang dengan semua kondisinya Mbak Catherine. Apa dibalik langkah pilihannya Mas Budo itu? Ya karena Catherine kan spesial, luar biasa buat saya. Maka dari itu saya nggak pilih yang biasa-biasa aja. Luar biasa. Dari Mbak Catherine sendiri, pada saat mendengar diagnosa dari dokter, lalu melihat perubahan dalam diri, sempat nggak sih masuk ke fase ya udah hidup saya akan seperti ini, tidak menyangka adanya Mas Budo? Di awal-awal itu ya, iya pasti ada perasaan seperti itu. Setelah saya pelajarin kan, nanti kan pasti fisiknya berubah, terus fungsi gerak tubuh juga akan berkurang gitu. Terus akan sulit untuk punya anak gitu. Saya udah tahu resiko-resiko itu memang itu kan pasti akan dihadapi gitu. Dan memang sih waktu itu kekhawatiran saya apa ada ya yang mau sama saya gitu. Dengan segala konsekuensi nantinya gitu. Dan ternyata ada satu hal yang menarik di mata saya. Catherine dengan kondisi autoimun scleroderma ini bisa tetap menjalani hidup layaknya orang biasa aja. Tak pernah ada rasa insecure akibat tatapan orang, pendapat orang, atau ya nggak tahu ya, kadang-kadang di sekolah aja begitu ada sesuatu yang berbeda, orang melihatnya dan menyikapinya dengan hal yang sangat negatif. Nah, bagaimana dengan perjalanannya Catherine? Wah, mungkin udah banyak banget ya pengalaman yang nggak enak tentang pandangan orang. Pandangan kalau misalnya saya lewat gitu, misalnya di tempat umum gitu kan, sering saya diliatin sampai ada sering suatu kali itu orang ngeliat sampai muter. Mungkin memang unik kan, kita tuh scleroderma itu wajahnya unik, terus ada yang bilang seperti apa ya, boneka Barbie. Oke. Boneka Barbie yang kaku gitu loh. Iya, kayak boneka. Jadi kulitnya itu hampir kayak memang kulitnya nggak Barbie, tidak berpori-pori. Iya, gitu? tidak berpori-pori. Benar. Iya, benar. Oke. I see. Tapi pernah nggak ada, kan kalau diliatin orang mungkin udah hal yang jadinya umum ya Mas Budo ya. Biasa. Tapi ada yang lebih menyentuh pribadi seperti yang nggak tahu di tempat kerja bagaimana? Di tempat kerja, ya ada pengalaman di sebelum tempat kerja saya yang sekarang ini ya. Kalau yang sekarang ini benar-benar teman-temannya itu, rekan kerja saya benar-benar sangat mendukung yang sekarang.
Di tempat sebelumnya saya itu pernah mungkin seperti dikucilkan ya, dikucilkan. Mungkin karena dianggap orang sakit nih tidak bisa ngapa-ngapain kan. Saya pernah jadi di kantor itu ada kegiatan ke luar daerah. Jadi ada tim masing-masing, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke setiap pulau lah gitu ya. Saya pernah tiba-tiba datang ke kantor, kok ini nggak ada orang ya sama sekali di kantor gitu. Sama sekali nggak ada orang. Lalu saya tanya ke satu rekan yang memang dia nolak untuk pergi gitu. Iya kan, dia jawabnya dengan iya kan udah ada pembagian tim untuk ke daerah gitu. Itu saya sama sekali nggak ada yang kasih informasi ke saya, terus nggak ada yang melibatkan saya gitu. Padahal satu tim. Dan waktu itu saya sih nggak tanya alasannya apa gitu. Saya sadar diri lah, mungkin ya saya dianggap tidak mampu gitu. Itu sih yang paling membekas. Dan ada lagi yang konten itu yang tentang teman tidak mau sekamar dengan saya kalau dinas di luar kota itu memang ada. Jadi kita pernah pergi berdua, ditugaskan berdua gitu ya, dari unit kerja saya untuk seperti sosialisasi peraturan baru ya, karena saya kan pegawai negeri gitu. Sosialisasi peraturan baru di kementerian, lalu itu kan pasti mengundang seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, dan dari tempat saya itu ada 2 orang, saya dan teman saya yang satu ini. Dan dia saking nggak mau sekamarnya sama saya, dia sampai menghubungi teman di waktu itu di Jawa Timur kalau nggak salah, yang memang dia kenal, seperti mengatur supaya mereka sekamar, sampai menghubungi panitia gitu, supaya tidak sekamar sama saya. Padahal kan biasanya itu diatur per unit kerja ya. Kalau kamar itu kan diatur per unit kerja, udah diatur panitia gitu. Saya ingat banget waktu itu pembagian kunci kamar, dia langsung, enggak, aku nggak sekamar sama Mbak Catherine kok gitu. Aku udah sama yang ini. Saya waktu itu langsung, oh ya mungkin takut menular. Tapi mungkin dia nggak tahu ya kalau autoimun itu tidak menular. Kalau menular berarti keluarga saya udah kena semua ini kena. Berapa tahun sudah menikah? Sudah hampir 12. Hampir 12 tahun? Iya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ya, waktu itu sudah memaafkan. Tapi bagaimana ya? Tahu dari mana ternyata itu. dia di belakang tuh melakukan pengaturan seperti itu, bahwa memang sebenarnya dia menolak. Dengar dari orang kah akhirnya? Dari panitianya sendiri. Oh iya kan, waktu itu udah hubungi aku ya gitu. Dan itu di depan saya gitu, ya nggak apa-apa. Bagaimana jalanin hari itu Mbak Catherine? Saya waktu itu ya memang tujuan saya untuk mencari kenalan baru lah dari seluruh Indonesia ya. Saya cari aja kenalan yang lain, terus dan akhirnya kan saya sekamar dengan teman dari Papua gitu kan. Dan malah
Jadi kolega saya jadi banyak. Jadi banyak kenalannya banyak, jadi koneksinya banyak gitu kan. Jadi koneksinya lebih luas jadi. Mbak Katrin ini hatinya baik banget ya, Mas Hudo ya. Baik banget. Pada saat mungkin kita yang mendengar cerita ini, kita yang panas ya. Iya. Sedangkan Mbak Katrinnya gak apa-apa, ketawa aja. Sekarang bisa ketawa. Iya, dulu juga gitu Kak. Kalau itu Katrin cerita ke saya yang emosi gitu. Pengen datengin ke kantornya, pengen saya labrak itu orang. Dulu sering ya Sering. pulang kerja pasti cerita Gitu. setiap hari Orangnya yang dialami. orangnya mana. Orang yang Pengen mana. saya cari tapi Katrinnya ngerem, udah jangan, nggak usah. Bagaimana caranya? Kalau saya yang cuma denger sepintas ini aja, nggak enak ya hatinya rasanya ya. Dengernya tuh sebel, kesel gitu. Terus Mas Budo gimana? Iya. Tiap hari denger gitu kan makin, saya sih langsung kayak pengen berangkat ya. Iya, memang seperti itu Kak. Jadi setiap kan saya jemput istri saya tuh. Kalau setiap pulang kerja selalu cerita ada kejadian ini, kejadian seperti itu. Terus saya kesel juga, di emosi gitu. Terus ya yang ngerem Katrin juga, nggak usah lah, nanti malah jadi panjang urusannya. Terus kalau untuk saya ya ngikutin kata istri saya aja, ngikutin Katrin aja, udah ya sudah, kalau kamu maunya begitu ya udahlah ya gitu. Kita bawa dalam doa aja ya gitu. Seringnya begitu, kami bawa dalam doa aja supaya biar nggak makin panas hatinya. Iya. Itu sih. Nah, sekarang Mbak Katrin malah lebih terbuka karena menjadi influencer, berbagi cerita mengenai perjalanannya, mengenai diri Mbak Katrin. Bagaimana tanggapan lingkungan dan orang yang kita kenal aja, yang Mbak Katrin kenal aja bisa seperti itu. Apalagi kalau kita membuka diri di sosial media kan, yang berkomentar kan orang-orang yang nggak kenal, itu kan makin lebih leluasa dalam berkomentar kan. Pernah nggak setelah membuka diri mengenai keadaan ini secara umum mendapatkan tanggapan-tanggapan yang justru negatif dan menyakitkan? Banyak. Banyak, karena di dunia sosmed kan memang lebih bebas ya, lebih liar. Orang tiba-tiba buka sosmed terus ngelihat konten gitu kan, tiba-tiba meninggalkan komen yang iya. Komennya ya kata-katanya nggak pantas lah Kak, nggak pantas untuk dikatakan gitu loh. Ya kebanyakan sih memang menghina fisik. Menghina fisik. Terus bagaimana masih bisa legowonya tuh dari mana? Selain mungkin orang Jawa ya, dari mana gitu loh bisa kekuatannya itu tuh bagaimana mengumpulkan kekuatan untuk ya bukan menerima ya, tapi ya udah ya seperti ini. Karena ya memang adanya seperti ini kan. Jadi sebenarnya kalau di sosmed itu tidak terlalu kan mereka orang yang nggak kita kenal gitu ya, dan nggak berpengaruh sama kehidupan saya pribadi gitu. Yang lebih ini sih dari lingkungan internal ya. Dan itu sudah banyak lah, dan udah biasa, jadi udah kebal. Jadi kalau untuk sosmed itu memang seperti itu kan, seperti Kak Anya bilang liar gitu.
orang yang nggak kenal, terus akun yang nggak tahu, akun bodong lah gitu ya, tiba-tiba. Terutama mereka tuh saya sering dihina di gigi, masalah gigi gitu, mulut gitu. Terus sampai ada yang pelecehan seksual juga ada. Pelecehan seksual juga ada. Terus sampai ada yang baru-baru ini yaitu ngapain sih orang sakit kok main itu ya sosmed gitu, main TikTok gitu. Lebih baik nggak usah lah kayak bikin saya mimpi buruk aja gitu. Karena keseringan ngelihat kamu, saya jadi mimpi buruk gitu. Iya. Tapi dengan komen-komen seperti itu sih saya malah berarti kan hate comment itu ada karena konten saya udah menyebar kemana-mana. Jadi berarti awareness saya tentang scleroderma itu udah kemana-mana kan. Jadi orang jadi lebih sadar kalau ada penyakit ini gitu. Walaupun sadarnya dengan Rasa yang menyakitkan. iya, sadarnya dengan hate comment. Tapi kan akhirnya dia tahu kalau ada penyakit ini di dunia. Iya. Saya bisa melihat apa yang Mas Budo lihat dari Mbak Catherine. Luar biasa loh. Kekuatan dan positive thinkingnya bahwa ya udah, ya bukan ya udah justru ya udah. Ini hate comment tapi artinya bisa melihat hal yang baik dari segala bentuk keburukan. Iya. Iya Kak. Iya, tapi itu memang berkat dia juga. Apa Berkat dia kekuatan juga. yang diberikan Mas Buto sampai itu bisa jadi pegangannya Mbak Catherine? Dia itu apa ya? Selalu bikin saya tenang gitu. Tenang. Sebenarnya saya tuh orangnya emosian. Sebenarnya saya tuh orangnya emosian. Terus dari dulu saya terkenal galak. Cuma setelah kena penyakit ini jadi lebih ngerem gitu ya. Lebih sadar. Terus dia itu selalu bisa bikin saya tenang gitu. Apalagi dengan dapat hate comment itu, menurut dia apa sih, nggak penting orang-orang kayak gitu ditanggepin, bikin kamu capek aja, bikin kamu makin stres nanti gitu kan. Udah diemin aja. Berarti kan dengan hate comment itu orang-orang jadi tahu kalau mengedukasi tentang autoimun. Lebih baik didiemin aja. Mas Budo, bagaimana prosesnya Mas Budo memperkenalkan Catherine kepada keluarga? Keluarga saya. Jadi waktu itu memang Catherine belum bertemu sama orang tua saya karena bapak saya meninggal waktu saya umur 5 tahun. Kemudian waktu kami berpacaran waktu itu, ibu saya sedang menjalani perawatan karena kanker di rumah sakit di Semarang. Ya, jadi komunikasinya lewat telepon dengan ibu saya. Ya, saya memperkenalkan Catherine lewat telepon, melalui telepon dengan ibu saya itu. Dan saya cerita apa adanya tentang keadaan Catherine, kalau ada penyakit autoimun itu dan nantinya seperti ini akan berkembang dan tidak akan kesulitan untuk memiliki keturunan gitu. Ibu saya waktu itu juga sudah mengetahui dan itu beliau juga mengatakan kepada saya, terserah kamu yang menjalani, ya ibu cuma bisa doa aja. Kan kamu yang menjalani kehidupan sama Catherine. Udah pernah komunikasi juga sama ibu, kenalan sama ibu saya. Dan kebetulan
1 tahun berikutnya berarti 2010 ibu meninggal gitu. Gitu Kak. Kalian berdua tuh perjalanannya penuh dengan ketabahan ya. Iya. Puji Tuhan tabah. Lalu kan kalian berdua memutuskan bahwa tidak akan memiliki keturunan, child free. Apa yang menjadi pertimbangan dan apa yang dilalui prosesnya sampai memutuskan itu? Yang pertama saya mengetahui dengan keadaannya Catherine untuk memiliki keturunan itu resikonya sangat besar ya Kak. Dari autoimun kan kulitnya itu ketarik dan butuh elastis kan kalau di bagian kulit. Untuk memiliki keturunan kan ada yang harus dikandung itu kan, ada janin yang harus dikandung itu kan elastis ya itu harus ada kan gitu. Nah karena kulitnya Catherine itu kan seperti itu, jadi resiko gitu Kak. Kami juga mempertimbangkan itu melalui konsultasi dengan dokter gitu. Jadi ya begitulah untuk dari sisi saya, tapi mungkin Catherine juga akan menjelaskan bagaimana karena alasannya child free. Kalau itu saya melihat ke Catherine aja gitu, karena kasihan nanti juga kondisinya kalau misalkan punya keturunan, punya baby, ya saya bisa ngurusnya, cuman nanti kan akan Catherine juga akan terbengkalai, maksudnya apa ya, nggak bisa saya nggak bisa dibantu gitu. Ya nggak bisa dipungkiri memang awalnya kan memang pengen, tapi dari sebelum menikah saya sudah bilang ke dia kalau saya akan bisa punya anak, tapi saya akan kesulitan untuk melahirkan, kesulitan untuk merawat anak gitu, karena memang ya seperti tadi dia bilang kalau kulit saya kan keras ya, apalagi di bagian perut ini. Waktu itu dokter udah bilang kalau banyak kasus prematur karena tidak bisa berkembang, iya, karena bayinya terhimpit. Karena kulitnya nggak bisa elastis, jadi prematur jadinya. Dan padahal kondisi kita berdua kondisi sehat, di rahim saya sehat, kualitas sperma juga baik. Kita pernah periksa berdua gitu kan. Sel telurnya baik kok, semuanya berjalan baik, haidnya lancar gitu. Tapi ya itu resikonya. Belum lagi kan saya harus minum obat terus ya. Dan obat-obatnya itu keras semua gitu. Dan resiko pada janinnya itu yang saya takut. Sebenarnya ketakutan terbesarnya dari saya sendiri sih. Saya takut kalau anaknya itu nanti kenapa-napa, lahir dengan tidak sempurna gitu. Terus kalau misalnya pun lahir dengan sempurna, jangan-jangan nantinya besarnya seperti saya gitu kan. Karena itu kan genetik ya. Besarnya seperti saya, baru kena autoimun setelah umur 20 tahun gitu kan. Dan saya nggak mau sih, saya takut kalau anak saya nanti mengalami seperti saya. Dan dia akan kesulitan kayak saya gitu. Terus kalau untuk ada pilihan adopsi, kita juga sempat pertimbangin itu, tapi saya merasa saya sendiri ngurus badan saya aja udah capek. Untuk kayak sekarang ini kan jalan di studio aja tuh saya ngos-ngosan gitu. Gimana kalau saya ngerawat anak, saya nggak ngerti nanti gimana. Malah anaknya itu terbebani menurut saya. Jadi kami pikiran yang memutuskan dewasa dan sangat jangka panjang dan sangat tidak egois. Iya.
Karena yang dipikirkan adalah kasihan anak ini hadir di dunia kalau hanya mendapatkan beban dari Iya. orang tuanya. Sangat tidak egois. Nanti malah dia yang repot. Kenapa saya? Tapi membicarakan ini bersama itu dari sebelum menikah atau sesudah menikah, dan bagaimana membicarakan keputusan bersama ini kan keputusan yang kata orang ya tinggal dikomunikasikan, tapi kan kita punya hati, kita punya perasaan, kita memikirkan bagaimana orang yang kita ajak bicara, bagaimana apakah keutuhan perasaan kita juga. Pada saat itu bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa memiliki kesepakatan yang sama dan sejalan? Dari sebelum pacaran, dari sebelum menikah maksudnya. Sudah dibicarakan. Sudah dibicarakan. Dan Mas Budo tetap menyatakan ini adalah Lanjut ke jenjang pernikahan. Iya. Dan keluarga juga, kalau untuk masalah itu sampai saat ini nggak pernah tanya-tanya, nggak pernah komentar. saya ikut terharu ya. Iya. Yang dinamakan cinta buta, dari segi yang positif ini loh yang saya lihat. Bahwa cinta tidak memandang fisik, tidak memandang keterbatasan. Cinta memang memandang rasa. Dan rasa yang dimiliki oleh Mas Budo kepada Mbak Catherine murni sekali. Bahkan ya, saya tuh melihat bagaimana treatmentnya Mas Budo ke Mbak Catherine. Bolak-balik kalau lagi jeda iklan, kamu mau minum? Kamu mau minum? Kalau di rumah kayak gimana sih? Di rumah untuk setahun belakangan ini saya benar-benar udah nggak bisa beres-beres rumah, udah nggak bisa kerja rumah tangga. Sekecil masak, motong-motong itu aja saya bisa ngos-ngosan gitu. Dan ya semuanya dikerjain sama dia. Semuanya dari ngambil minum seperti dituangin air, dari hal-hal kecil kayak pakai baju gitu. Terus dimandiin sampai sekarang. Terus saya sampai dia nggak capek apa ya gitu tiap hari, dan dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah. Selama hampir 12 tahun dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Apa yang banyak perempuan menginginkan diperlakukan oleh pasangannya seperti yang diterima oleh Mbak Catherine? Tapi saat menceritakan ini Mbak Catherine malah sedih. Kenapa Mbak? Ya karena ngerasa ya kalau istri kan maksudnya bukan harusnya melayani suami ya, tapi kan kita harusnya bekerja sama gitu. Apalagi untuk urusan rumah tangga gitu kan. Nggak bisa dipungkiri peran terbesar itu kan dari istri ya. Dan kebetulan saya dari dulu tuh memang sukanya bersih-bersih, suka masak gitu. Dan sekarang sampai saya masakin dia aja saya nggak bisa gitu. Kadang saya marahnya di situ sih. Sampai hal-hal kecil itu saya nggak bisa. Kayak ini nanti saya duduk di sofa ini gitu, untuk berdiri aja saya butuh uluran tangan dia untuk bantuin saya berdiri karena kaki saya kan kaku gitu. Iya. Kenapa marah? Kenapa kata yang dipilih rasa marah? Marah, karena saya itu sebenarnya orang yang banyak yang bilang serba bisa gitu. Apa yang saya lakukan bukan sombong ya, maksudnya apa yang saya mau saya lakukan itu
tercapai gitu. Dan kadang saya ngerasa kok otak saya jalan terus. Sampai sekarang otak saya masih cemerlang lah gitu. Tapi badan saya yang menghambat untuk eksekusinya gitu. Ya itu sih. Keterbatasan itu yang akhirnya membuat kekesalan dalam diri. Iya, keterbatasan. Mas Budo gimana Iya Kak. merasakan saya tidak tahu mesti bertanya apa, tapi mendengar apa yang diungkapkan oleh Mbak Katrin, apa respon dari Mas Budo? Apa yang dirasakan? Iya, memang Catherine itu dulunya sering cerita ke saya. Dulunya memang dia itu aktif, suka olahraga, terus kegiatan yang pokoknya dia bisa, misalkan ingin melakukan sesuatu, itu pasti dia akan melakukan. Nah, dengan kondisi yang sekarang seperti itu, kadang-kadang dia sedih gitu Kak, emosi dengan mencurahkannya dengan cara emosi dan nangis gitu, kadang-kadang nangis. Dan saya ngerti itu, saya mengerti sekali keadaan seperti itu. Memang ingin sekali berkegiatan yang menurut dia dia inginkan, tetapi kondisinya yang nggak memungkinkan. Saya ngerti sekali, dan itu dia luapkan dengan emosi. Dan pada saat dia emosi, saya lebih baik mendengarkan aja dia ingin cerita apa, dia ingin menyampaikan apa, karena itu yang bisa saya lakukan yang bisa saya lakukan saat itu hanya ya seperti itu. Karena kan kalau untuk mengabulkan keinginan dia kan nggak mungkin Kak ya, kondisinya kurang mendukung kan gitu. Ya saya mendengarkan dengan baik dan mendengarkan segala yang dia ceritakan kepada saya, seperti apa maunya saya dengarkan aja gitu, sambil ya kadang-kadang nangis berdua juga. Iya. Apa harapan ke depan yang dimiliki dan diinginkan oleh Mbak Katrin? Harapan ke depan ingin lebih lebih sehat aja dari tahun saya kan tahun lalu sampai sekarang itu benar-benar ya seperti ceritakan tadi itu sama sekali untuk jalan aja itu saya nggak bisa gitu. Untuk jalan itu nafas saya ngos-ngosan. Harapan saya cuma pengen bisa jalan misalnya setiap pagi jalan pagi gitu. Terus bisa misalnya masakin untuk dia gitu, untuk harapan kecil-kecil seperti itu yang benar-benar saya pengen gitu, untuk dan bisa buat saya semangat untuk berobat, untuk lebih sehat lagi. Walaupun memang nggak mungkin sembuh, tapi kan pasti adalah saatnya bisa lebih baik dari sekarang, saya yakin itu sih. Dari Mas Budo, apa harapannya untuk Mbak Katrin? Saya berharap sih Catherine bisa remisi ya Kak ya, bisa lepas dari obat, terus bisa lebih ya, hal kecil aja. Saya sudah bersyukur bisa Catherine bisa jalan, bisa yang ringan-ringan aja Kak gitu. Nggak yang muluk gitu. Yang penting Catherine bisa remisi aja, saya udah seneng. Biar kita bisa lakukan aktivitas yang sama-sama yang dia kepengen gitu. Apa sih kepengennya? Jalan-jalan, jalan pagi berdua. Iya, jalan-jalan. Misalnya rumah saya yang sekarang kan deket sama pasar tradisional ya. Saya pengen tuh tiap hari jalan ke pasar, terus jalan pagi, jalan kaki gitu.
misalnya beli sayur gitu. Sebelum kerja, beli sayur, masak untuk dia. Semoga tercapai tahun depan. Walaupun Mas Budo mengatakan bahwa dia rajin mendengar apapun yang disampaikan oleh Mbak Catherine, dan nampaknya semua bisa disampaikan seperti biasa, pasti ada rasa di dalam hati yang perlu bantuan pancingan biasanya untuk bisa terungkap. Nah, ini adalah ciri khasnya hati ke hati. Saat dua orang harus melengkapi kalimat yang ada di dalam sini menjadi sebuah kalimat sempurna yang dirasakan oleh dirinya untuk orang yang di depannya. Oke, ini gimana Mbak Catherine, bisa ambilnya atau mau diwakilin sama Mas Budo? Bisa ya. Oke. Di sini ada beberapa, dipilih-pilih untuk mungkin dalamnya ada lemari es. Amin. Oke, ini mau bergantian, mau Mbak Catherine dulu atau Mas Budo dulu yang buka? Ayo. Mas Budo. Mas Budo dulu katanya. Oke, Mas Budo silakan dibuka. Nanti kalimatnya dibacakan dan dilengkapi sesuai perasaannya Mas Budo untuk Mbak Catherine. Oh, jangan dikasih lihat. Oh, jangan dikasih lihat. Saya baca ya, Kak. Terima kasih karena Catherine, kamu selama ini menjadi istri, menjadi sahabat, menjadi kawan, pokoknya menjadi orang yang terbaik bagi aku. Menjadi segala-galanya, menjadi yang terutama setelah mengenal Catherine, saya lebih bisa mengontrol dan menjaga emosi, belajar menjaga emosi gitu. Karena saya dulunya sering emosian, Kak. Saya sekarang sudah bisa mengendalikan emosi, dan berkat Catherine emosi saya lebih terjaga sekarang. Dan ya itu, saya bisa mendengarkan apa yang Catherine mau, mendengarkan apa yang Catherine rasakan supaya bisa melegakan Catherine gitu. Usaha saya seperti itu untuk Catherine. Gitu. Seberapa besar sih kalau boleh mengungkapkan dengan sebuah benda atau perumpamaan, seberapa besar rasa cinta yang dimiliki oleh Mas Budo untuk Mbak Catherine? Misalkan ada sebuah bejana gitu ya, Kak ya. Bejana itu sangat besar sekali, terus bejana itu penuh kebencian. Dan satu sisi ada sebuah ruang sedikit sekali. Nah, itu saya berterima kasih Catherine menyediakan sisi yang sedikit itu buat saya. Walaupun ada kebencian di dalam hati Catherine, tapi saya mencoba untuk memberikan kebahagiaan yang kecil untuk Catherine supaya nanti kebahagiaan itu menyebar dan memenuhi bejana yang besar itu. Mungkin itu gambaran saya, Kak. True love. True love. Rasanya seperti apa sih dicintai seperti itu, Mbak Catherine? Iya, itu seperti ini ya, seperti pengganti kesehatan saya. Jadi seperti berkat dari Tuhan gitu. Ya, Tuhan melemahkan saya di sini, terus tapi menguatkan saya dari cinta sejati. Dan saya jadi sadar kalau kebanyakan orang kan kalau perkenalan tuh
di awal pacaran tuh perkenalannya pengen mengeluarkan versi terbaik gitu ya. Keunggulan saya di sini, keunggulan saya di sini gitu. Saya cantik, saya bisa ini, saya bisa itu gitu. Tapi ternyata saya mendapatkan orang yang tahu semua kekurangan saya dari sebelum saya menikah. Dan sampai 12 tahun ini dia terima semua penerimaan itu yang dia janjikan dari awal sebelum menikah, benar-benar dia buktikan gitu kalau dia terima kekurangan saya dan dia tahu segala konsekuensi ke depannya. Bagaimana autoimun itu jahat sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan dia sepertinya dari awal udah siap gitu. Itu sih. Boleh dibuka kartunya. Terima kasih karena kamu selama ini benar-benar menerima aku ya dengan keadaan seperti ini. Terus segala pengorbanannya kamu sampai 1 tahun ini dia rela untuk keluar dari pekerjaan untuk merawat aku di rumah karena aku di rumah itu takut ditinggalkan, takut sendirian, jadinya kamu rela untuk di rumah untuk keluar dari kerjaan. Terus sekarang malah kita kan buka warung di rumah. Sekarang malah kerjaannya ngurusin istrinya. Padahal dirinya dia kan guru ya udah puluhan tahun. Terus sekarang dia malah buka warung di rumah. Dan benar-benar 100% mendukung saya. Mendukung saya banget. Terima kasih atas kesabarannya. Kalau kadang ya kalau lagi nggak kuat tuh saya sering marah-marah gitu kan. Tapi dia tuh selalu sabar gitu. Saya juga saya juga heran dia kok bisa sesabar itu gitu. Bener-bener anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Sudah hadir di Kak. sini. Memberikan kami pandangan, bentuk komitmen, bentuk cinta, sesuatu yang sangat indah dan bisa saling menguatkan seperti ini. Pemirsa, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda bahwa di sini kita bisa menarik pembelajaran. Yang namanya cinta itu luasnya seperti apa dan bentuknya seperti apa. Satu kata adalah yang saya rasakan dalam kesempatan ini, tidak ada kata egois di antara Mbak Catherine dan juga Mas Budo. Saling memikirkan satu sama lain, walaupun emosi, iya namanya juga manusia pasti ada emosi. Tapi saat kita bisa kembali memegang emosi itu, yang kita lihat adalah orang yang kita lebih pentingkan, ya pasangan kita dalam hal ini. Terima kasih ya sudah berbagi itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Anya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Saya Anya Dinov pamit. Sampai jumpa.